Saya lihat di Indonesia ini sangat banyak potensi, apalagi seorang fresh graduate ya, masih semangat-semangatnya dalam belajar. Itu saya tekunkan buat belajar, apalagi ada Teknominerba ini yang ada program training class dan short class itu. Karena kesempatan tuh nggak selalu datang 2 kali, bahkan di dalam kesempitan tuh pasti ada kesempatan, ambil seperti itu. Walau di positif. Selamat datang di Open Minder podcastnya orang tambang. Oke, kembali lagi bersama kita di hari ini ya, di studio Fulltime atau Asal Muda Indonesia, bagian dari Teknominerba Group. Jadi program podcast ini kita adakan kembali dengan tujuan untuk selalu memberikan edukasi di bidang pertambangan, geologi dan juga lingkungan. Oke, dan kali ini sudah hadir bersama kita dua muda-mudi yang cukup aktif nih, baik di perkuliahan maupun di organisasi ataupun di tempat kerja ya. Jadi boleh kita bilang kalau mereka berdua ini termasuk mahasiswa yang study life balance ya, kerja iya tapi kuliah juga iya gitu. Mungkin langsung aja kita sapa keduanya. Ya, kabarnya Mas Febrian dan juga Mbak Farda. Alhamdulillah baik Mas Adam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang Mas Adam. Oke, mungkin saya izin terlebih dahulu untuk dua tamu kita. Yang pertama Mas Febrian dan juga Mbak Farda Ramawati ya. Jadi mereka berdua merupakan staff dari Teknominerba atau dalam hal ini UGDP, kita menyebutnya UGDP atau Undergraduate Development Program yang sudah berjalan cukup lama ya, mungkin paling lama boleh dibilang ya Mas Febrian. Ya. Ya. Ya benar Mas Adam. Sudah dari tahun 2023 awal ya. 2023 awal itu udah Gabung di Teknominerba. Dulu pas gabung itu berarti semester berapa itu? pada waktu itu saya semester 6 Mas untuk yang gabung. Pada juga sama ya? Sama. Satu angkatan ya 2020 ya? Iya benar. Oke. Jadi mereka berdua dari semester 6 join di Teknominerba dan kala itu mungkin kita belum sebesar ini, belum sebanyak ini ya ke staffnya yang bergabung dengan kita. Jadi boleh dibilang mereka berdua ini yang termasuk mengawali Teknominerba gitu ya. Berawal dari Teknominerba Education sampai sekarang kita ada Learning Service dan juga Teknominerba Komunitas gitu. Jadi buat teman-teman kita yang mungkin pernah ikutin training-training yang kita adain, ini behind the scene-nya itu mereka berdua ini gitu. Sudah ada kurang lebih 200-an ya, 200-an training dan juga suatu training class yang kita adain dengan kurang lebih mungkin sekarang sudah 23 ribuan ya. Alumni kita dari training yang kita adain. Jadi post dulu buat Mas Febrian dan Mbak Farda nih. Terima kasih. Oke, pengen tahu sih sebetulnya biar juga teman-teman bermimba semua itu semakin terbuka lagi mungkin pandangannya ya, karena tentunya yang menonton podcast ini tidak hanya dari kalangan profesional atau yang sudah mahasiswa aja, tapi pastinya ada juga yang mereka yang masih di tahap lulus SMA mau mencari jurusan dan seterusnya gitu ya. Ini kira-kira nih dari Mas Febrian dulu mungkin barangkali ya. Oke. Dulu kok memilih jurusan tambang, kenapa sih gitu? Dan kenapa juga karena sebenarnya UPN itu banyak banget jurusan tambang, ada 62 kayaknya. Iya. Jurusan tambang di Indonesia. Silakan Mas Febrian. Nah, jadi pada waktu itu mengapa milih jurusan teknik pertambangan? Saya lihat di Indonesia ini sangat banyak potensi sumber daya atau cadangan yang ada di Indonesia ini. Contohnya ada emas, batu bara apalagi sangat banyak. Dan oleh sebab itu saya mencari peluang pada waktu nanti kerjanya. Namanya kuliah itu kan pasti kita mencari dasar gitu untuk bekerja nantinya. Nah itu dari situ saya memutuskan untuk daftar pertambangan dan alhamdulillah pada waktu itu saya diterima dan berkesempatan untuk kuliah di tambang. Jadi sudah mulai melihat potensinya Indonesia itu sejak lulus ya? Ya, sejak lulus SMA. Indonesia potensi di tambang gitu kan? Ambil tambang gitu ya? Iya. Ini kalau dari Mbak Febrian sama nggak ya Mbak Fadra sorry ya? Oke, mungkin kalau dari Mbak Fadra nih, gimana nih mungkin dulu kenapa milih jurusan tambang ya? Silahkan Mbak Fadra. Ya, kurang lebih sama.
Awalnya saya juga sebelum milih teknik pertambangan itu lihat apa sih peluang di Indonesia ini yang cukup besar, apalagi sumber pemasukan devisa negara itu kan dari industri yang luas ini, tambang, pertambangan. Dan dari situ itu saya, wah bisa nggak ya menjadi bagian dari industri yang besar itu. Nah dari situ langsung ngelihat ada nggak sih universitas yang ada tambangnya di Indonesia tuh apa aja. Nah kebetulan memang saya kan asli Jogja, jadi ya kebetulan COVID juga dengan kondisi seperti itu, ya udah UPN yang cukup bagus di Indonesia, paling bagus juga, ya udah daftar UPN dan alhamdulillahnya diterima seperti itu, Mas. Oke. Jadi pas dulu COVID dan kebetulan ini ya akamsi ya. Akamsi. Nyari yang deket juga gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya nih, kan kita juga tahu kalau di jurusan teknik pertambangan ini kan kita belajar mulai dari eksplorasi dan eksploitasi ya. Contohnya kan dua itu ya. Eksplorasi, eksploitasi, ada tambah juga mungkin sampai dengan pasca tambang reklamasinya nih. Iya benar. Nah, mungkin sejauh ini Mas dan Mbak mengikuti perkuliahan gitu. Kira-kira udah nemu belum sih peminatannya itu kemarin apa sih sebenarnya gitu? Atau sekarang mungkin sampai sekarang masih bingung nih mau memilih yang mana nih ke depan gitu? Silakan mungkin dari Mbak Fada dulu mungkin. Ini dari saya, sebagai mahasiswa kan memang kita diberikan banyak ilmu yang memang kita bisa pelajari ya. Sebenarnya saya tuh untuk posisi sekarang ya, karena sebagai mahasiswa akhir dan fresh graduate ya, dari situ tuh di akhir saya tuh sebenarnya minat di geotek seperti itu. Terus kemudian ada peluang lagi, misal main plan saya juga masih belajar dan masih perlu banyak latihan juga untuk bisa profesional di situ memang, tapi masih level pada fresh graduate, tapi tidak menutup kemungkinan kalau mungkin nanti bakal ke bidang lain seperti hidrologi dan lain sebagainya, seperti itu sih Mas. Jadi kalau misalnya sementara ini ingin ke arah land design gitu ya, perencanaan tambang begitu ya, dan ya lain. Itu cukup salah satu lini profesi di pertambangan yang paling banyak minatnya gitu, selain engineer gitu ya. Kalau dari Mas Febrian sendiri mungkin ada peminatan apa gitu Mas? Pada waktu peminatan pada waktu kuliah itu kan ada ambil jurusan yang diminati yang nantinya bisa mendukung pada waktu kerja seperti itu. Pada waktu itu saya memilih hidrologi engineer dan hidrogeologi ya sekarang, maksudnya kayak air permukaan dan air tanah. Hidrologi dan hidrogeologi sekarang. Ya, seperti itu. Saya minat di bidang tersebut ya, soal air. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil mata kuliah tersebut dan tugas akhir pun saya mengambil judul yang berkaitan dengan hidrologi. Jadi, atau air permukaan. Skripsinya istiqomah di bidang hidrologi. Ya, itu. Tapi boleh diapresiasi. Kalau dari Mbak Fada memang skripsinya apa nih Mbak Fada? Kalau kemarin ambil tugas akhir, kebetulan saya ambil di blasting atau peledakan, tapi memang berkaitan sama stabilitas lereng seperti itu. Memang tidak menutup kemungkinan saya harus di situ seperti itu sih. Jadi masih bisa pengen ke yang lain juga seperti itu. Karena yang dipelajari banyak, jadi bisa banyak-banyak yang mau diambil ya. Ya, mumpung masih mahasiswa. Skopnya ya. Iya. Mungkin ya seperti tadi yang disampaikan sama Febrian di awal ya, kalau Indonesia itu kaya banget sama sumber daya alam ya. Iya benar. Utamanya di sektor mineral dan saking banyaknya maka secara secara demografi juga orang-orang juga banyak yang tahu itu, dan sampai sekarang banyak banget jurusan-jurusan atau prodi-prodi di khususnya di bidang pertambangan gitu ya. Ada 60-an prodi terakhir kalau saya nggak salah informasi ya di Indonesia. Artinya dengan semakin banyaknya prodi tersebut berarti juga mahasiswa yang ada juga semakin banyak, lulusan baru juga semakin banyak. Sekarang mungkin industrinya yang belum terlalu banyak banget gitu ya, meskipun tetap akan ada buka-buka baru perusahaan gitu kan ya. Tapi kayaknya mahasiswanya tetap lebih banyak ya daripada lokernya gitu. Artinya kan persaingan di bidang ini cukup tinggi nih sekarang. Apalagi di jurusan lain mungkin geologi ada yang bisa nambah juga. Ada yang masuk ke operation gitu. Di jurusan lain
boleh juga masuk ke operasinya. Selama dia Iya. mumpuni dalam seleksinya juga lolos, pasti kan diterima-terima aja. Ya. Iya. Jadi seperti itu sih gambaran kalau ngomongin tentang tambang itu. Kalau dulu kan kita mikirnya kayak kita mencari kerja gitu kan ya. Iya. Ada stigma gitu juga kan. Iya. Iya. Tapi sekarang faktanya agak sedikit berbalik ya, agak sedikit belum tentu agak sedikit tidak sesuai gitu kan dengan adanya lulusan yang banyak ini gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas dan Mbak, kira-kira masih seberapa proses gitu kalau kita ngomongin tentang konteks mencari kerja ketika kita menjadi seorang fresh graduate pertambangan gitu. Kira-kira bagaimana? Mungkin dari Mas Ferdian dulu silakan. Oke. Soal prospek kerja ke depannya, menurut saya mencari lowongan-lowongan yang ada di LinkedIn, di sosial media itu memang saya lihatnya itu masih banyak. Namun kebanyakan juga para perusahaan itu mencari pegawai atau calon pegawai itu yang sudah berpengalaman 2 tahun atau minimal 3 tahun seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, apalagi seorang fresh graduate ya, masih semangatnya dalam belajar, itu saya tekunkan buat belajar. Apalagi ada Technominerba ini yang ada program training class dan short class itu. Saya juga mengikuti dengan baik materi-materi yang diberikan oleh para trainer, jadi bisa dapat belajar materi-materi tersebut yang tidak didapatkan pada waktu kuliah seperti itu. Dan saya yakin dari materi-materi yang diberikan oleh trainer di Technominerba ini bisa menambahkan value saya dan nantinya saya bisa menanjakkan karir saya untuk dapat daftar dan bekerja di perusahaan besar tambang seperti itu. Jadi sembari kerja tadi, tapi juga nggak kerja aja ya. Iya. Bisa sembari Belajar juga. dari trainer-trainer yang diadakan sendiri juga gitu. Iya, seperti itu. Itu hal yang cukup menjadi starter yang bagus ya, karena kalau ngomongin tentang tambang yang kita pelajarin teori dengan aktualnya kadang-kadang nggak relevan gitu. Iya. Teori aja, tapi kita nggak tahu aktual seperti apa. Iya. Mas dan Mbak ini kayak dapat aplikatifnya seperti apa itu dari justru malah kerja di Technominerba dari yang tersebut gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi ya pastinya udah jadi value lebih gitu ya buat Iya. semua yang udah jadi OKD di sini. Kalau nggak salah kita tuh sudah ada sekitar 18-an ya, 18-an OKD itu yang udah lulus dari ya, udah bekerja, dan karena sudah lulus maka diterima di perusahaan yang lebih besar lagi gitu kan ya. Iya. Ada 18 orang dan sebentar lagi juga Mas Ferdian dan Mbak Farah juga harapannya bisa ekspansi lagi ke perusahaan Iya, lain. insyaallah. Oke, tapi karena memang podcast ini kita tujuin untuk ngasih gambaran ke teman-teman sobat Mimba yang masih mungkin di level SMA mau ambil jurusan tambang gitu ya. Iya. Jadi kita masih akan banyak ngobrol diskusi tentang ya masa-masa perkuliahan ya. Karena Iya. sekarang masa-masa ini kan masa-masa di SMA ya. Mungkin juga kuliah tidak boleh jadi masa-masa ini. Masa-masa ini. Benar. Nah, ngomong-ngomong tentang perkuliahan ya. Selama menjalani kuliah di jurusan teknik tambang, khususnya mungkin di UPN ya, tapi saya pikir di prodi atau kampus yang lain juga namanya tambang itu juga mirip-mirip. Iya. Iya, mirip-mirip. Sama gitu kan. Teknik. Kalau dari Mas dan Mbak Fardan dulu menjalani kuliahnya itu seperti apa gitu? Happy ya dan enggaknya itu pasti kan terjadi ya dinamika Iya. Kira-kira seperti apa sih dulu kehidupan kuliahnya kalian berdua ya? Mungkin dimulai dari Mbak Fardan dulu. Iya. Baik. Jadi ya mungkin menurut banyak orang kan teknik itu keras ya. Jangan nangis kalau masuk teknik. Mungkin orang bilang kayak gitu. Ya kehidupan masa sekolah tuh nggak lepas dari yang namanya tugas akademik maupun di luar akademik, maupun karena kita nantinya ke lapangan otomatis kita akan belajar kuliah lapangan. Nah itu cukup menguras waktu ya. Apalagi kita perlu adanya praktikum. Ya sebagai mahasiswa yang dulu memang banyak praktikum ya, apalagi perpetaan dulu semester 3 itu banyak banget tugas yang perlu kita menggambar dan lain sebagainya yang memang sangat menguras waktu dalam sehari. Jadi nggak cukup sehari itu tuh kita selesai. Makanya kalau sebagai mahasiswa ya
emang harus bisa mengatur waktu. Gimana cara cari waktu untuk istirahat, ngerjain tugas, atau bahkan kita perlu adanya ya cari menghibur diri seperti apa. Karena nggak mungkin kita stres karena tugas. Nah, tantangannya memang sebagai mahasiswa kan nggak cuman kita fokus di akademik aja. Makanya dari itu selagi masih ada waktu, saya belajar, seperti ada kesempatan untuk menjadi staf UGDP Teknominerba. Nah itu saya juga masih menyeimbangkan waktu itu ya, antara belajar mengembangkan diri di UGDP Teknominerba dan menjadi mahasiswa, seperti itu Mas. Oke. Jadi ya kalau boleh saya ambil kesimpulan dari yang Mbak barusan sampaikan, ya dia harus manajemen waktu yang bagus gitu ya. Karena kita kuliah masih banyak urusan sana sini yang baru kita dapat di masa perkuliahan gitu kan. Tapi mungkin ada POV berbeda nih dari Mas Febri. Silakan Mas. Kalau pandangan saya mungkin sedikit banyak sama ya, sama seperti Farda. Jadi pada waktu awal perkuliahan itu memang dari saya sebelumnya memang belum fokus, atau sebelumnya itu tidak memilih teknik pertambangan, atau fokusnya itu di bidang lain seperti itu. Setelah saya dapat lolos untuk kuliah di tambang, atau saya daftar tambang dan fokus di jurusan teknik pertambangan itu, memang pada waktu awal saya belum tahu ini teknik pertambangan itu mempelajari apa sih. Seperti itu. Setelah itu dari tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan lain sebagainya, itu saya bisa belajar, dan kalau semisal saya ada kebingungan pun, saya ada banyak banget teman yang membantu saya begitu. Apalagi kalau teknik ya, mungkin kalau teknik pasti identik dengan pertemanan atau solidaritas yang kuat seperti itu. Solid gitu ya. Seperti itu. Jadi ya itu yang membuat saya bisa lulus, dan ya alhamdulillah, dan apalagi dapat berkesempatan digabung di sini, bisa memaksimalkan ilmu yang saya dapatkan di pertambangan, soal pertambangan. Jadi yang sedikit saya highlight tadi, kalau di tambang itu kita ngerasa sendiri gitu ya. Ya. Karena di jurusan teknik itu solidaritas itu utama. Kuliah nanti. Tapi apa ya? Mitos atau fakta sih. Gitu. Kalau mungkin saya bilang di jurusan teknik pertambangan itu keras gitu. Buat kalian itu mitos atau fakta sih? Jawab gini, karena kita itu bakal di lapangan ya, yang menuntut adanya kedisiplinan, kan kita bakal ada waktu, target dan lainnya. Mungkin selagi mahasiswa ya, kita memang dilatih untuk, contohnya yang tadi kuliah lapangan dan mengerjakan praktikum yang ada deadline-nya, itu kan bentuk dari kita belajar untuk nanti dipersiapkan di dunia kerja. Jadi kalau dibilang keras, ya mungkin bagi sebagian keras, karena memang ada target yang ditentukan, seperti itu sih Mas. Oke, kalau dari segi Ya. Kalau soal kerasnya ini sebenarnya lebih ke bekerja keras menurut saya. Jadi dari SMA itu yang saya rasakan mungkin nggak tugas-tugas yang diberikan oleh guru yang pada waktu SMA itu tidak sebanyak pada waktu kuliah. Nah itu menjadi tantangan saya sih. Soal ya kerasnya itu. Jadi otak berpikir keras, fisik juga harus keras gitu maksudnya. Jadi, itu sih. Mungkin kalau kita luruskan ya buat semuanya, kalau keras yang dimaksud itu bukan keras secara keras-kerasan gitu. Bukan, tapi lebih kepada keras dalam konteks lebih disiplin dan menguras energi. Iya betul. Karena emang nanti ketika lulus dari jurusan ini kita akan bekerja di industri yang sangat mengutamakan kedisiplinan dan seterusnya ya. Jadi kalau tidak membiasakan diri dengan kata-kata keras itu gitu, jadi kita kalau keluar jadi agak keras gitu. Jadi bahaya buat kita sendiri juga gitu. Jadi ada untungnya juga nih kalau mungkin dengannya keras agar terbiasa untuk lebih disiplin dan seterusnya gitu. Oke, mungkin cukup sih ya kalau tentang yang fakta-fakta gitu ya.
Terus sedikit nyambung tadi sih, kayaknya belum ada apa ya poinnya tadi waktu kita ngomongin tentang banyaknya lulusan tambang ya. Ini mitos atau fakta juga sih gitu. Kalau kerja di tambang itu mudah nyari kerja. Oke. Menurut kalian gimana? Kan jadi sebenarnya semua kalau sekedar info juga sih bahwa Mas Ebes dan Mbak Fada ini baru aja sidang ya Ya. di bulan Januari kemarin ya. Iya. Jadi baru aja sidang, alhamdulillah dah lulus ya. Alhamdulillah. Nilainya bagus dan lulus dimudahkan dan seterusnya ya. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum ngomongin tadi fakta nih kalau kerja sambil kuliah itu kita bisa aja Bisa. gitu. Iya. Dan dulu malah lebih memudahkan gitu kan. Karena banyak di luar sana orang yang enggak apa ya, jadi kuliah aja gitu. Iya. Tapi faktanya sampai sekarang nggak lulus itu tuh banyak banget gitu. Dan ketika kita makin sibuk, ternyata kita makin bisa juga melalui banyak hal ya. Jadi bukan berarti orang yang slow itu bisa lebih dulu, tapi justru orang yang sibuk itu bisa mendului gitu. Kalau menurut saya gitu. Oke, baik lagi tentang fakta yang tadi pertanyaannya. Kerja di tambang itu mudah mencari kerja. Di pertambangan itu mudah mencari kerja itu mitos atau fakta sih gitu. Gimana maksudnya? Oke, sebenarnya soal itu sebenarnya banyak lowongan-lowongan yang ada yang dibuka oleh perusahaan pertambangan ya. Saya lihat yang saya bilang tadi di sosial media, LinkedIn, Instagram, dan sosial media yang lain tuh banyak yang lowongan-lowongan yang ditawarkan kepada calon-calon pegawai. Jadi lebih ke rajin-rajinnya di diri kita masing-masing sih. Dan lebih ulet lagi buat nyari ini. Selain itu pada waktu kuliah itu kan pasti banyak kayak relasi-relasi dari teman kita sendiri satu angkatan, bisa dari angkatan-angkatan atas, dari senior-senior, itu juga sangat membantu nanti kalau semisal dari perusahaan senior itu bisa menawarkan atau membutuhkan karyawan, nah itu pasti ditawarkan ke kita seperti itu. Jadi sebenarnya banyak, namun balik lagi itu ulet-uletnya kita buat nyari-nyari lowongan itu. Dan ya coba-coba aja kalau ada lowongan sambil dipilih-pilih yang mungkin sesuai minat atau seperti apa. Oke. Jadi mungkin mau nyimpulin tapi nunggu Mbak Fada dulu nih. Oke. Mbak Fada gimana? Ya, kembali lagi karena sumber devisa negara di Indonesia ini kan paling besar dari industri pertambangan, yang memang industrinya itu perusahaan-perusahaan tuh banyak, dari yang terkecil maupun terbesar. Untuk target sebagai seorang fresh graduate mungkin punya ya target pengen ke perusahaan mana-mana yang memang membutuhkan kompetensi tertentu atau syarat tertentu atau bersaing secara kompetensi. Nah, di situ kan kita sebagai lulusan atau fresh graduate pasti juga ingin bersaing atau mempunyai value lebih gitu untuk bisa bersaing ke sana. Nah, dari situ kan kita bisa belajar atau berkompetisi dengan menambah sertifikasi atau skill yang memang kita bisa unjukkan untuk nanti kita sebagai fresh graduate yang mampu untuk nanti ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu fresh graduate yang ke perusahaan yang kita inginkan seperti itu. Jadi dan juga yang seperti Mas Febrian bilang tadi, kesempatan jika ditawarkan oleh alumni, karena memang alumni di tambang ini kan cukup kuat ya, jadi pasti menawarkan ke adik-adiknya seperti itu sih Mas. Namun kembali lagi itu, kompetensi itu pasti ada, tergantung kitanya menyikapi dan mau bersaing lebih seperti apa gitu. Oke. Pun kalau sedikit menarik garis ya dari gambaran Mbak Farga sama Mas Febrian ya. Jadi misalnya fakta itu lebih ke fakta tapi semi-semi mitos gitu ya. Jadi fakta kalau mau usaha dengan tadi nyari-nyari informasi sampai dengan meningkatkan kompetensi gitu ya. Tapi jadi mitos kalau kita nggak ngapa-ngapain. Iya, benar. Daftar aja nggak sama Iya. Dua kalau di anaknya yang punya ya. Iya. Oke. Jadi ya tadi teman-teman, meskipun udah lulus dari jurusan pertambangan gitu ya, kemudian kita milih mungkin di kampus yang bagus gitu, tapi kalau kita nggak ada usaha untuk bisa nambahin value kita, ya ini nggak akan, ya bukan nggak akan ya, tapi peluangnya tentu akan lebih besar mereka yang mengusahakan gitu. Dan kebetulan Mas Irwan sama Mbak Fada ini sudah mulai mengusahakan itu sudah
ya sudah semester 6 tadi ya. Iya. Dengan salah satunya bergabung dengan Minerba gitu ya. Oke. Oke. Kemudian ada lagi nih sedikit pertanyaan yang masuk ke kita ya tentang ya sebenarnya lebih kepada plus minusnya sih di industri ini gitu. Kan katanya industri tambang itu menjadikan gaji yang cukup tinggi gitu ya. Iya. Gaji yang cukup tinggi, tapi di sisi lain juga bikin apa ya? Kita tuh jauh dari keluarga gitu. Nah ini kan hal yang agak ya tidak saling impact langsung, tapi ya bisa dibilang plus minusnya gitu kan. Nah kira-kira kalau dari Mas Febrian gitu, ini lebih ke mana sih melihat hal tersebut gitu ya? Kerja tambah dan gaji tinggi tapi harus jauh dari keluarga gitu. Oke. Silakan Mas Febrian. Kalau dari saya pribadi itu sebenarnya tidak apa-apa sih selagi masih muda, mencari pengalaman yang banyak meskipun sementara untuk sementara waktu itu jauh dari keluarga. Saya mengumpulkan pengalaman dulu dan nantinya kalau semisal sudah ada banyak pengalaman pasti nantinya ada perusahaan yang mungkin bisa jadi lebih dekat atau lebih terjangkau. Atau nanti juga bisa kan pasti kalau setiap perusahaan ada ada head office-nya seperti itu. Nah, nanti rencananya ya saya mencari pengalaman terlebih dahulu di luar. Ya mau nggak mau jauh dari keluarga. Setelah itu nanti balik lagi bisa bekerja mungkin di head office yang bisa lebih dekat dan menjangkau ke keluarga. Oke. Jadi kalau dari Mas Febrian nggak ada masalah jauh dari keluarga gitu ya dari awal-awal gitu ya. Awal. Karena keluarganya kan masih keluarga dengan anak itu kan, Iya. keluarga sendiri. Gitu. Iya. Oke. Tapi ntar kalau keluarga sendiri udah pasti pengennya di rumah terus. Gitu. Kayak semua orang juga pengennya di rumah. Oke. Iya. Lalu kalau dari Mbak Fadil kira-kira gimana menanggapi hal itu ya? Antara gaji tinggi tapi jauh dari keluarga gitu. Oke. Mungkin bisa diambil berarti high risk high gain gitu ya Mas. Semakin kita mengambil resiko tinggi, semakin besar juga pendapatannya kayak gitu. Nah, menimbang kondisi seperti itu mungkin konsekuensi ya kita sebagai teknik pertambangan atau sebagai orang yang bekerja di lapangan, memang yang lokasinya itu jauh dari keluarga atau di remote area, bahkan memang area-area terpencil, yaitu suatu konsekuensi sendiri kita memang terjun di industri pertambangan. Namun juga ada preferensi lain di mana tidak perlu kita ke lapangan, itu juga ada misal kita sebagai akademisi, praktisi maupun kita membuka jasa konsultasi yang memang tidak perlu sering-sering ke remote area. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin masuk ke teknik pertambangan itu tidak perlu akan jauh dari keluarga, itu tidak selalu ya. Jadi tergantung preferensi masing-masing yang ingin meniatkan sebagai akademisi maupun praktisi itu bisa tidak perlu ke lapangan seperti itu, Mas. Jadi kalau dari Mbak Farida sih lebih ke sebetulnya kita kalau di jurusan tambang ini nggak harus kerjanya itu di lapangan yang jauh-jauh gitu ya. Karena ini di Jogja aja bisa. atau di sini aja mungkin banyak di bidang akademisi jadi dosen dan seterusnya gitu melanjutkan pendidikan. Terus ada lagi tadi tentang sebagai jadi konsultan gitu. Terus di sini juga Jogja Jateng itu kan banyak banget tambang-tambang ya. Kalau di sini mungkin batu bara nggak ada. Adanya mungkin tambang batuan ya. Mulai dari andesit dan seterusnya, pasir, benton, nikel dan seterusnya, gamping dan seterusnya gitu ya. Dan banyak banget, dan itu industri yang boleh dibilang cukup besar loh. Mungkin aku belum melihat datanya sih, tapi kayaknya sih Indonesia itu cukup termasuk negara dengan produksi mineral industri terbesar kayaknya ya. Di Asia Tenggara. Kayaknya sih. Nah, dari situ kan juga peluangnya tidak hanya di Kalimantan aja kan, jadi di lokasi juga pastinya banyak gitu kan. Ya, kembali lagi kita semua sih, kita pengen nyari pengalaman dulu di mana gitu kan. Kalau yang orang nyari pengalaman langsung dari lulus langsung ke tambang yang jauh di pelosok gitu ya, mungkin nanti kedepannya dia bakal balik ke sini gitu kan. Tapi ketika orang yang kerjanya lulus langsung di sini di Jogja aja mungkin ya, dari konsultan macam-macam, dia semakin tua kan semakin banyak job ke luar gitu. Jadi hal yang sudah adil dan sudah sudah jadi rencana terbaik buat kita ya. Tinggal kita bagaimana menyikapinya gitu, dan bagaimana mensyukurinya sih. Oke.
Ada lagi juga nih tentang isu-isu terbaru ya. Kalau sekarang udah mulai ada nih ya, bahwa pemerintah itu mengizinkan organisasi masyarakat bahkan kampus-kampus nih katanya mau nambang gitu kan. Nah ini ya, ya. Tapi mungkin nggak semua kampus ya ada kompetensi yang menambang gitu kan. Saya pikir kalau jurusan kalau kampus yang ada jurusan dari pertambangannya di Jogja barangkali cukup menjadi apa ya, translator ya dalam hal penambangan pasti kayaknya bisa sih gitu, tapi nggak tahu nih update peraturannya seperti apa gitu. Nah, kira-kira menanggapi hal itu gimana nih sebagai yang pernah jadi mahasiswa gitu ya, yang sekarang udah lulus nih ya, yang pernah jadi mahasiswa, menanggapi itu kira-kira gimana kalau pendapatnya Mas Febri sebagai mahasiswa? Soal kampus-kampus tadi yang nanti diberikan soal tambang, itu menurut saya ya perlu dikaji lebih lanjut lagi sih. Kalau semisal nantinya kampus-kampus itu diberikan wewenang untuk memegang tambang, kalau menurut saya harus dibedakan sih nanti, di mana dosen ini tetap fokus di dunia pendidikan atau mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa atau memberikan ilmu-ilmu kepada mahasiswa, dan tidak terdistraksi atau tidak terganggu dengan adanya tambang ini. Yang nantinya memegang tambang itu kan pasti nanti fokus yang berbeda, nanti fokusnya juga terbelah. Jadi mungkin ada yang fokus untuk memegang perusahaan atau penambangannya, gitu. Jadi ada badan usaha yang memegang tambang ini, meskipun nanti di bawah universitas, dan ada fokus juga yang dosen ini yang tetap mengajar kepada mahasiswa, seperti itu. Jadi akademik jalan, usaha juga harus jalan. Gitu. Ya, seperti itu. Dan itu ya, nantinya juga mahasiswa itu ada potensi juga untuk bekerja di perusahaan yang sama gitu kan ya. Kalau dari Mbak Fajar sendiri mungkin gimana Pak? Sama kah? Ya, menyikapi dari adanya kalau kampus diberi wewenang untuk mengurus usaha industri pertambangan itu ya perlu dikaji lagi memang, karena memang sebagai perguruan tinggi yang memang fokus untuk mendidik mahasiswa untuk nantinya ke dunia kerja ya, namun tidak lepas dari kesempatan yang jika diberi kesempatan untuk mengurus usaha tambang. Namun dengan kondisi industri tambang ini kan tidak langsung setahun 2 tahun langsung jalan, itu kan udah perlu adanya pengkajian, perizinan dan lain sebagainya, yang dimana untuk nanti cashback period atau balik modal itu kan butuh jangka waktu yang panjang dan membutuhkan banyak orang. Dari kesiapan tersebut kan untuk sebagai perguruan tinggi kan perlu menyiapkan orang-orangnya ya, walaupun nanti mampu, nanti pasti ada konsekuensi tersendiri apabila perguruan tinggi mengurus usaha pertambangan seperti itu, Mas. Ya mungkin dari pendapatnya teman-teman ya. Kalau aku menilai sebetulnya dibilang mampu apa enggak, kayaknya mampu aja gitu. Mampu karena kompetensinya sudah ada. Kayaknya tadi benar yang disampaikan, harus dibagi-bagi antara yang akademik harus tetap jalan, karena tujuan kampus itu adalah satu bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Itu tetap harus jalan. Tapi kalau misalnya diberikan izin untuk melakukan usaha itu, maka perlu ada tim atau badan khusus yang mengoperasionalkan hal tersebut. Kalau konteksnya kampus sebetulnya juga akan jadi tambahan positif lainnya. Contohnya kayak jadi ada perusahaan yang bisa jadi tempat untuk penelitian atau tugas akhirnya mahasiswa di situ gitu. Jadi nanti yang ketambahannya jadi nggak dari jurusan kita aja, jurusan tambang aja, tapi mungkin jurusan ekonomi macam-macam juga bisa menjadikan itu sebagai studi kasus. Jadi ini perusahaan ini meskipun baru, tapi kan dikelola oleh universitas, jadi banyak banget kajian-kajiannya gitu kan. Itu juga bisa jadi salah satu dampak positif. Terus ternyata buat mahasiswa teknik itu mencari perusahaan tempat TA aja itu juga udah termasuk persaingan gitu. Udah dimulai dari situ gitu. Itu udah persaingan tempat kerja gitu. Ya, kita belum tahu nanti akhirnya seperti apa, apakah jadi nambang atau enggak ini. Tapi kalau jadi nambang kita siap gitu. Mungkin ada pertanyaan khusus nih buat Mbak Fardan ya. Kan
tambang itu kan identik dengan hal yang keteknikan gitu kan, berat-berat lah, gitu gitu kan ya. Banyak cowoknya gitu kan. Iya. Mungkin di jurusan kita satu angkatan itu perempuannya paling berapa? 5-10% mungkin ya. Iya. Aku nggak tahu sih, tapi kalau angkatan saya dulu ya lebih dari 10% sih. Ada sekitar 20%-an lah mungkin perempuannya gitu. Tapi makin kesini kan makin banyak ya angkatannya. Ya, makin banyak. Angkatan baru ini kan sampai 300 orang kan ya. Nah, itu banyak banget. Kira-kira sejauh apa sih? Tetap apa ya? Tetap populasinya itu tetap seperti apa? Apakah masih banyak juga atau makin tinggi atau seperti apa sih untuk perempuan itu kan? Kemudian yang kedua, pandangannya Mbak Farja sebagai seorang perempuan ya, bekerja di industri ini tuh harus gimana sih? Gitu. Oke, begitu. Oke. Dari melihat pertama ya kesempatan untuk kerja di pertambangan itu seperti apa ya. Yang pertama kita kan memang ya udah konsekuensi memang kalau kita sebagai perempuan apalagi masih kuliah emang jumlah kita tuh lebih sedikit daripada yang laki-laki. Yaitu memang udah konsekuensi kalau kita akan di industri yang cukup keras itu kan sudah bisa kita nilai di awal. Kemudian melihat, saya kan juga pernah ke lapangan karena kita sebagai mahasiswa tugas akhir yang perlu ke lapangan. Nah itu memang jumlahnya itu persentasinya masih sedikit dari laki-laki dan kesempatannya pun mungkin bisa dibilang ya lebih sedikit. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk bisa berkembang di industri pertambangan yang memang kita dianggap memang masih memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bersaing secara kompetitif lah, nilai kita sebagai orang yang bekerja di industri pertambangan. Nah, terkait perbedaan tersebut ya tidak lepas dari memang kenapa perempuan itu ada, itu udah menjadi hal yang tidak lepas dari akan Tuhan gitu. Ya, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Nah, dari situ kan bisa melihat kenapa perempuan ada dan perempuan pasti dibutuhkan. Di industri pertambangan tidak selalu harus cowok aja. Kita punya value sendiri untuk mempertimbangkan atau memutuskan suatu keputusan. Misal di lapangan, memang kan kita kan memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Makanya perempuan pasti ada untuk memberi sudut pandang lain seperti itu. Untuk yang kedua tadi kalau yang kedua itu ini menurut kalian itu kira-kira ke depan tuh akan semakin banyak nggak sih perempuan yang akan berkecimpung di dunia pertambangan gitu ya? Gimana menurut teman-teman ini? Dari Vivian dulu. Oke. Kalau cewek-cewek atau wanita-wanita yang bekerja di tambang itu sebenarnya sama aja sih, maksudnya dari laki-laki yang bekerja dan wanita yang bekerja, apalagi di tambang itu di perusahaan tempat TA saya kemarin juga banyak gitu, hampir 50% antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan seperti itu. Selain itu juga operator-operator yang sekarang yang dibutuhkan di tempat tugas akhir saya ya, dilihatnya dari situ itu semakin banyak perempuan-perempuan yang belajarnya itu dari awal. Jadi memang disiapkan untuk menjadi operator seperti itu. Jadi artinya punya kesempatan yang sama gitu. Udah nggak ada lagi teknik itu cowok itu nggak ada. Karena yang perempuan pun bisa jauh lebih unggul kan. Jadi oke sih. Jadi buat teman-teman sobat Bimba ya yang merasa insecure mungkin mau masuk tambang ini, apalagi mungkin perempuan merasa jadi minoritas gitu ya. Faktanya itu sekarang jadi mitos sih bukan fakta. Karena udah banyak perusahaan-perusahaan yang meng-hire perempuan-perempuan ya. Bahkan malah jadi posisi-posisi yang seharusnya di perusahaan gitu kan. Jadi saya pikir stigma itu jadi stigma kuno dan sudah tidak berlaku lagi sekarang. Iya, benar. Nah yang cowok-cowoknya ini tadi yang mengalami kemunduran tapi enggak juga, tetap semuanya punya peluang yang sama juga. Oke. Mungkin dari beberapa yang tadi kita diskusi ini sudah cukup ngasih gambaran ya ke teman-teman seperti Mbak semua, utamanya buat teman-teman yang lagi mau memutuskan akan fokus kemana sih gitu ya. Karena apa yang kita pilih setelah ini
itu akan menjadi kita yang masa depan gitu kan. Jadi saya pikir teman-teman harus benar-benar pertimbangkan, diskusi juga dengan orang tua seperti apa, dan passionnya juga ya. Kalau bisa kerja sambil passion itu udah enak banget tuh. Terus sekarang juga banyak orang yang kerja nggak di passionnya gitu, kerja di mana aja gitu, karena ada kebutuhan soalnya. Tapi kalau bisa sembari passion kemudian udah kerja di situ, saya pikir teman-teman sangat apa ya, sangat akan pasti sekali lah dalam jalannya gitu ya. Oke, mungkin untuk closing statement kita sih, saya pikir dari Mas Febrian dulu ya, kira-kira apa sih pesannya gitu buat teman-teman yang lagi mau memutuskan mau berkarir di mana gitu ya. Mungkin ada WS khusus nih, atau saran khusus atau masukan khusus dari Mas Febrian ketika nanti mau masuk sini, dan pas menjalannya itu harus seperti apa sih gitu. Silahkan Mas Febrian dulu. Oke, untuk masuk di bidang pertambangan ya, mungkin pesan saya pada waktu awal lulus SMA, itu pada waktu SMA kelas 10 atau kelas 11 itu udah menemukan passion diri kita sendiri gitu. Apakah nanti kita fokus atau bekerjanya itu di bagian bidang apa, itu harapannya pada waktu kelas 11 lah maksimal, itu udah tahu nantinya mau berkarir di bidang apa. Nantinya pada waktu kelas 12 bisa menyiapkan dan nantinya bisa kuliah juga di bidang atau di jurusan yang diminati. Nantinya pada waktu kuliah itu didapatkan dasar-dasar kita nantinya pada waktu bekerja itu akan kerjanya seperti apa yang dilihat. Itu ya yang saya lihat pada waktu tugas akhir ya hampir sama. Jadi pada waktu kuliah dapatkan apa, dan pada waktu kerja itu yang dikerjakan apa gitu. Mungkin di bidang pertambangan buat pesan-pesan yang dari mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda sekarang, tidak usah risau kalau mau masuk di bidang pertambangan. Yang menurut saya tadi udah saya katakan, lowongan itu banyak, coba aja masuk untuk melestarikan Indonesia ini dan memaksimalkan dari sumber daya dan cadangan yang ada. Seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Fada gimana sih? Ya, sebagai mahasiswa, selagi ada kesempatan untuk berkembang, diambil. Karena kesempatan tuh gak selalu datang 2 kali, bahkan di dalam kesempitan tuh pasti ada kesempatan, ambil. Seperti itu. Walau di positif ya, di dalam cakupan positif. Mungkin sebagian orang itu nggak memiliki kesempatan yang banyak. Nah, jadi di dalam kondisi yang sempit, manfaatkan selagi ada kesempatan, seperti itu. Oke. Saya juga mau nambahin sih bahwa ya di sektor ini kan kita banyak belajar ya, baik itu akademik maupun akademik gitu ya. Banyak banget event-event atau organisasi yang bisa kita ikuti selama kuliah. Saya pikir nggak ada salahnya teman-teman buat bisa mungkin juga gitu ya. Karena kayaknya Mas dan Mbak ini juga sibuk banget gitu ya organisasi ya. Jadi udah organisasi, kuliah, pasti macam-macam gitu ya. Masih lagi kerja gitu kan. Capek nggak sih gitu kan. Tapi memang itu yang harus kita lakuin teman-teman. Biar kita tuh tahu gitu loh. Sampai sekarang kita nggak pernah tahu kita tuh batas maksimalnya itu seberapa sih gitu kan. Kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan pernah tahu, dan kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa cipta gitu ya. Tapi ya intinya begitu teman-teman. Nanti kalau di titik yang kita tuh ngerasa capek gitu ya, ya kita tinggal ingat-ingat aja gitu. Sebenarnya kita kayak capek, kita udah bosan gitu ya, tinggal bagaimana iman kita aja sih. Ya kalau misalnya mereka yang apa ya, bisa berpikir tetap rasional gitu ya, yang mereka lakuin pasti kita bersyukur dulu gitu kan. Bersyukur ya apa yang kita jalani sekarang, oh aku bisa dapat kesibukan yang banyak nih, alhamdulillah gitu kan. Kita bisa dapat relasi macam-macam ini itu, pengalaman ini itu, kerjaan dan seterusnya yang bisa bikin waktu kita tuh bermanfaat gitu kan. Nanti kalau udah bersyukur dan seterusnya, pasti bakal yang Allah itu bakal ngasih kita tuh lebih rezeki gitu kan. Dan perlu kita ingat juga bahwa di luar sana banyak banget orang yang pengen ada di posisi Anda saat itu gitu, posisi kita saat itu gitu. Jadi kita harus bersyukur itu, move forward, dan tetap punya cita-cita yang harus kita capai gitu kan. Mungkin itu sih ya. Sama sedikit apa ya, sedikit ini juga sih tadi nyinggung dengan yang disampaikan Mbak Fada tentang harus ngambil peluang ya. Sesempit apapun itu tuh pada ada peluangnya gitu kan. Sesempit apapun itu, apa tadi? Di dalam kesempitan tuh pasti ada peluang, ambil kalau ada. Di dalam setiap kesempitan tuh pasti ada peluang gitu kan ya.
mau menggambarkan itu ya. Jadi kita Teknomi Nurba itu kemarin kita ngadain internship ya. Internship bahasnya sih yang kedua, tapi sebetulnya itu udah yang ketiga kali kita laksanakan gitu. Yang pertama dulu 420-an orang yang daftar, diambil berapa ya? 8 nggak salah. Terus yang pas berikutnya 690-an orang diambil 4 apa? Iya 4 kalau saya. Terus yang pas terakhir ini Januari tanggal 24 sampai 31 kemarin kita adain internship lagi yang ditujukan untuk seluruh mahasiswa ya. Jadi karena emang dia WFA nggak harus di kantor pekerjaan ya, jadi banyak banget yang daftar ya, itu sampai 2.399 yang daftar dan itu se-Indonesia ya. Itu paling besar pendaftaran yang mungkin kita buka sejauh ini. Dan yang diambil tuh ya 5 ya, sampai kita ngefilter ada 120, kita ambil 60, kita ambil 12 untuk seleksi interview direksinya ya, sampai kita ambil lagi 5 orang yang kita nyatakan lulus di tahap intensif yang kedua ini, yang ketiga ini ya. Jadi sebegitu sempitnya peluang itu ya, tapi udah ini ya, karena dari setiap peluang yang diambil pasti nanti akan dapat peluang yang mana sih yang kalian lolos gitu. Dan selalu ingat bahwa apa ya, kita nggak akan, sebetulnya kata gagal itu nggak ada gitu. Ya ada sih GAGAL gitu kan. Tapi sebetulnya itu nggak ada, karena gagal itu adalah sukses tertunda. Jadi kalau kita mau sukses ya tinggal kita harus melakukan gagal sebanyak-banyaknya gitu. Di setelah gagal dan keberapa sih kita sukses, itu yang kita nggak tahu. Maka tugas kita hanya mencoba terus sampai sukses tadi gitu. Mungkin itu sih ya sedikit pandangan dari diskusi ini, atau sedikit dari apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita dengan Mas Febrian dan Mbak Farda ini ya, keren-keren ini ya. Harapannya bisa jadi bisa jadi motivasi untuk teman-teman semua, dan sudah mulai bisa menentukan habis ini tuh mau kemana, ngapain, seperti apa, dan seterusnya mau jadi mana, mau jadi apa juga. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih sebelumnya Mbak Farda dan Mas Febrian sudah meluangkan waktu nih sebelum pada onsite ya. Ditutup dengan podcast open minder ini. Jadi terima kasih sekali waktunya, waktu dan dedikasinya juga ya, kurang lebih 2 tahun ini di Teknomi Nurba. Saya pikir waktu yang cukup panjang buat kita bersama berdinamika ya di Teknomi Nurba ini sampai sekarang. Di Teknomi Nurba Group ini ada kurang lebih 50-an orang yang bersini ya, baik itu profesional maupun yang masih mahasiswa gitu. Mungkin itu aja sih. Thank you atas waktunya. Kembali juga kami sampaikan terima kasih atas teman-teman semua yang nonton ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah nonton kita dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat, dan ketemu lagi dengan apa namanya podcastnya orang.